Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Danu Channel, malam hari ini jalan turun menuju ke sumber Patirtanya atau dinamakan dengan sumber naga atau dikenal dengan nama sumber Nagan. Jadi ya cukup lumayan melewati anak tangga yang kalau dihitung kurang lebih sekitar hampir ada 200 anak tangga ya. Sudah ada 200 anak tangga. Tapi berhubung malam hari ya agak pelan-pelan ya sahabat Taman Channel, dan memang cukup eksentrik ya tempatnya, penuh dengan kondisi yang lumayan dan indah, kelihatannya indah, dan mudah-mudahan nanti saya bisa mengekspor atau menggali apa sebenarnya potensi yang ada, apakah benar dengan cerita atau mitos atau legenda yang sudah banyak didengar oleh kalangan masyarakat. Sahabat Taman Danu Channel, di sebelah kiri saya inilah tempat yang menjadikan penamaan daripada sumber naga. Sahabat Taman Channel, kisah atau cerita atau legenda yang ada bahwa dulu sebenarnya pipa tidak ada pipa, yang ada itu adalah sebuah kepala naga yang jumlahnya 3, kemudian masing-masing kepala naga itu memancurkan sebuah air, dan air sumber ini memang sampai kapanpun meskipun di situasi atau di dalam musim kemarau tidak pernah akan kering. Sahabat Taman Danu Channel, meskipun di dalam situasi bagaimanapun tadi sudah saya sebutkan bahwasanya meskipun di musim kemarau seperti contoh pada malam hari ini dengan suhu yang cukup ekstrim panasnya sekitar kurang lebih 34 derajat, tetap bahwa air ini tidak akan pernah kering atau kehabisan debit air, dimana konon ceritanya ini adalah tempat untuk mandinya seseorang atau tokoh yang sedang melakukan sebuah proses ritual penyucian diri. Jadi pada tahun lebih 1958 ditemukan oleh seorang purnawirawan yang akhirnya dikenal oleh masyarakat, di mana air ini mengandung sebuah panyucen atau pembersihan diri yang dulu dikenal dengan nama untuk pengeracutan. Sahabat Taman Danu Channel, bahwa konon ceritanya pengeracutan itu dipercaya oleh masyarakat sebagai obat untuk melakukan sakralisme, sebuah proses kekuatan, karena diyakini bahwasanya pengeracutan itu membawa sebuah energi atau sebuah kekuatan yang akhirnya memberikan sebuah support kepada seseorang yang melakukan, yang akhirnya banyak masyarakat mempercayai adalah menjadikan dirinya mempunyai kekuatan linue. Nah, memang cerita di sini banyak para tokoh ataupun beberapa pejabat yang pernah datang ke sini untuk memandikan dirinya, mensucikan dirinya untuk keperluan tertentu. Sahabat-sahabat Taman Danu Channel yang bahagia, nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, apakah benar bahwasannya mandi dengan air di sini akan menambah sebuah kekuatan ilmu atau menjadikan sebuah awet muda dan sebagainya? Maka saya akan coba nanti merasakan air ini, apakah fenomena itu benar-benar berpengaruh dan apakah bisa dipahamkan secara nalar setiap manusia pada zaman sekarang. Sahabat-sahabat, saya coba akan melangkah ke sana, saya coba akan rasakan airnya. Sahabat Taman Danu Channel, ini saya coba pegang air ini, saya coba cium. Ternyata menurut pengamatan saya bahwa air ini mengandung mineral yang cukup sempurna, artinya mulai dari warna, kemudian kejernihan air, kemudian dia tidak bau, kemudian dia tidak keruh,
dan dia memancarkan sebuah kondisi pantulan sebuah cahaya, di mana pantulan inilah yang memberikan sebuah gambar positif. Artinya air ini jika dipakai untuk mandi akan menyegarkan semua kulit atau pori-pori dalam tubuh, sehingga memberikan sebuah dampak dalam diri kita menjadi segar. Itulah sebuah kondisi alam menyediakan untuk kebutuhan manusia. Coba kita perhatikan di sini, meskipun ini adalah batuan tidak lumut, tetapi ini kalau saya pegang ini tidak licin, sahabat-sahabat. Ini artinya tidak ada lumut yang terkandung di dalam air ini dalam kondisi yang sangat tinggi, sehingga karena kandungan mineralnya tinggi, maka ini tidak akan menimbulkan dampak yang namanya lumut. Nah, itu sebagai bukti. Ini pun jalan yang 7 turun ini pun tidak licin. Kalau ini airnya keruh, banyak mengandung unsur kapur dan semuanya, maka ini pasti jadi licin. Nah, itulah sebagian daripada fenomena di dalam air sumber ini. Dan memang kalau dilihat, memang ada suatu tempat ini ada sebuah, itu pada pojok itu ada sebuah patung yang dipakai untuk memberikan sebuah keyakinan masyarakat. Bentuk kotaknya ini itu terjadi memang seperti sedia kala, jadi dari zaman dahulu sudah seperti ini, sahabat-sahabat Amandanu Channel. Nah, ini kalau kita lihat suara air ini semakin lama atau kondisinya ini semakin besar, yang artinya bahwa kedatangan kami dimanapun berada ada sebuah proses sambutan yang memberikan kepada kita. Maknanya adalah ada sesuatu energi atau kekuatan yang menyambut, menerima apa yang saya paparkan di sini. Untuk itu sahabat-sahabat semua ini harus kembali lagi kepada hukum semesta alam, di mana alam itu ada yang mencipta. Untuk itu sahabat-sahabat Amandanu Channel, bahwasanya apapun yang pasucan atau patirtan itu pembersihan jiwa dan diri, supaya pada saat selesai mandi di sini manusia diharapkan untuk menghadap kepada Tuhan, menyembah Allah itu benar-benar dalam kondisi yang fresh. Nah, itulah mana yang bisa diambil, sehingga dalam kondisi yang demikian itu maka memberikan sebuah kondisi sugesti, meningkatkan sebuah power, meningkatkan sebuah cerahnya sebuah nurani, dan akhirnya apa yang dilakukan dalam proses ritualnya itu cepat mencapai pada sebuah tataran. Itulah bedanya jika air yang dipakai membersihkan diri dalam kandungan yang bersih dengan air yang tidak dalam bersih, itu ada beda yang sangat luar biasa, yang membedakan bahwasanya kalau kita menggunakan air yang tidak bening atau air yang tidak mengalir di dalam menyucikan dirinya itu berdampak kurang baik. Tapi jika air itu mengalir dengan kondisi yang baik, kemudian dengan kondisi materi air yang bagus, maka air itu akan membawa dampak penyucian yang sempurna. Kalau kita perhatikan ada 3 gerojokan ini adalah mengandung sebuah makna atau filosofi yang sangat dalam, di mana manusia yang sudah secara rohani, secara mistis itu diharapkan dengan 3 pancaran ini, 3 pancuran ini akan membersihkan ketiga hal yang menjadi kehidupan, menjadi bagian daripada kesempurnaan manusia, yaitu berkaitan dengan 3 perkara kehidupan manusia yang nantinya akan dibawa pulang atau kembali kepada Sang Pencipta. Itulah makna daripada 3 pancuran ini, dan kemudian yang perlu dipahami juga. Nah, inilah ini semakin ini tambah kenceng, suaranya agak kenceng. Coba saya agak diam, pelan sedikit. Gerojokan atau pancuran yang tengah ini semakin kenceng, sahabat-sahabat. Yang artinya secara fenomena alam ini terjadi dengan ada sebuah getaran energi yang sedang tersalurkan atau yang sedang terefleksikan kepada saya. Nah, sedangkan signal yang saya terima dari getaran ini adalah kembali lagi bahwa 3 perkara kehidupan manusia di dunia wal akhirah, yang paling utama adalah yang paling tengah, yaitu menguatkan dirinya perilaku tingkat akidah, keyakinan imannya, keyakinan batinnya itu hanya tidak boleh kemana-mana, itu hanya kepada yang Maha Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya akan coba mengekspor dengan menggunakan kamera inframerah. Apakah ada sebuah penampakan atau fenomena yang ada di sini, seperti sebuah signal yang sekarang sedang saya terima. Ada sebuah bau yang wangi, tapi bau wanginya itu tidak seperti bau minyak wangi yang
dipakai parfum di dalam ke dalam pakaian atau di dalam tubuh body lotion manusia atau kita sendiri. Itu jangan kemana-mana, ikuti saya dalam ekspor menggunakan plat bantu.